Rumah megah itu selalu tampak indah dari luar. Lampu gantung kristal, marmer mengkilap, taman rapi, semua memberi kesan bahwa kehidupan Arga dan Nadira adalah kehidupan sempurna yang diidamkan banyak orang. Namun, di balik pintu tertutup, ada seorang wanita yang perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri. Setiap pagi, Nadira bangun sendirian. Tempat tidur di sebelahnya kosong. Aroma parfum wanita di kemeja Arga makin sering tercium. Ia ingin marah, ia ingin menangis, ia ingin bertanya. Tapi ia terlalu takut. Takut jawaban Arga akan menghancurkan hatinya sepenuhnya. Malam itu, Nadira duduk di ruang tamu hingga larut. Jarum jam terus bergerak, tapi Arga tidak kembali. Ketika akhirnya pintu terbuka, Arga masuk tanpa menatapnya. "Mas, kamu pulang jam berapa tadi?" Pertanyaan pelan itu terdengar seperti rengekan. "Ngapain kamu nunggu? Tidurlah," jawab Arga dingin. Nadira hanya menunduk, menggenggam jemarinya sendiri agar tidak gemetar. Ia merasa seperti tamu di hidup suaminya sendiri. Suatu pagi, Nadira tanpa sengaja melihat pesan masuk di ponsel Arga. "Aku kangen malam kemarin. Kapan kita ketemu lagi, sayang?" Selin. Nadira tidak bisa bernapas, seolah dunia berputar terlalu cepat. Ia ingin berteriak tapi mulutnya terkunci. Hatinya hancur dalam diam. Ketika Arga keluar kamar mandi, Nadira hanya tersenyum pura-pura dan berkata, "Mas, sarapan sudah siap." Arga tidak sadar mata istrinya sembab. Ia bahkan tidak menatap wajah Nadira sama sekali. Setiap hari setelah itu, Nadira hidup berdampingan dengan rahasia yang menusuk dada. Ia bertindak seolah semuanya baik-baik saja. Padahal, malamnya ia menangis hingga matanya bengkak. Tekanan batin itu perlahan merusak kesehatan Nadira. Ia sering pusing, susah makan, dan tidak bisa tidur. Sahabatnya berkata, "Dira, kamu harus pergi. Kamu pantas bahagia." Tapi Nadira tidak tahu cara pergi. Rumah itu hidupnya. Arga adalah cintanya. Namun ketika Arga mulai pulang 3 hari sekali, tanpa menjelaskan apapun, Nadira mulai runtuh sedikit demi sedikit. Suatu malam, ia pingsan di kamar mandi. Kepalanya membentur lantai dingin. Ketika ia sadar di rumah sakit, orang yang berada di sampingnya bukanlah suaminya. Itu adalah Raihan, teman kuliahnya yang sedang berada di rumah sakit untuk mengantar dokumen proyek. Raihan menggenggam tangan Nadira dengan hati-hati. "Kamu tidak baik-baik saja. Jujur saja, kamu tersiksa ya," katanya lirih. Nadira menahan tangis, lalu akhirnya untuk pertama kalinya, ia menangis di pundak seseorang yang mau mendengarkan. Setelah kejadian itu, Raihan sering menjenguk. Bukan untuk bertindak sebagai pengganti Arga, tapi sebagai seseorang yang peduli. Ia selalu berkata, "Kamu tidak harus menanggung semuanya sendirian." Namun, setiap kali Raihan pergi, Nadira kembali pada kenyataan. Ia masih istri Arga, dan ia masih mencintai lelaki yang menghancurkan hatinya. Ketika Arga akhirnya datang, ia hanya berkata singkat, "Kamu harus jaga kesehatan, aku sibuk." Tidak ada pelukan, tidak ada kepedulian, tidak ada rasa bersalah. Hati Nadira semakin mati. Suatu malam, Arga mengucapkan kalimat yang Nadira takutkan selama ini. "Aku ingin kita sendiri dulu. Aku butuh jarak." Arga tidak mengatakan cerai, tapi arti kata-katanya jelas. Ia sudah tidak ingin bersama Nadira. Malam itu Nadira menangis sampai suaranya hilang. Ia menahan bantal agar tangisnya tidak terdengar tetangga. Esok paginya, Nadira meninggalkan rumah dengan koper kecil. Hanya membawa pakaian secukupnya
dan hati yang patah berkeping-keping. Tidak ada yang menahan, tidak ada pelukan, tidak ada kata maaf. Arga bahkan tidak ada di rumah ketika ia pergi. Raihan menemukannya duduk di taman kota, menangis tanpa suara. Ia duduk di sampingnya, tidak bertanya, tidak memaksa cerita. Setelah beberapa menit, Nadira berkata pelan, "Ray, kenapa aku tidak cukup baik? Kenapa aku tidak bisa membuat suamiku mencintai aku?" Raihan menggenggam tangannya. "Dira, kamu tidak salah. Kamu hanya mencintai orang yang tidak mampu mencintai kamu dengan benar." Nadira menutup wajahnya, tubuhnya bergetar hebat. Itu adalah titik terendah hidupnya. Beberapa bulan kemudian, Nadira mulai hidup mandiri. Ia bekerja, belajar menyembuhkan diri, dan perlahan mendapatkan kepercayaan dirinya kembali. Raihan selalu ada, tapi ia tahu Nadira belum siap untuk cinta baru. Sementara itu, Arga perlahan menyadari apa yang hilang dari hidupnya. Ia mencari Nadira. Namun ketika ia menemukannya, Nadira hanya menatapnya dengan mata senduh dan berkata, "Mas, aku sudah terlalu hancur. Aku tidak punya hati yang sama seperti dulu." Arga menyesal, tapi penyesalan datang terlambat. Nadira tidak kembali. Ia memilih menyembuhkan diri, meski prosesnya penuh air mata dan rasa sakit. Nadira tidak mendapatkan akhir yang sempurna. Tapi ia mendapatkan kekuatan baru. Ia belajar bahwa cinta tidak seharusnya menyakitkan. Dan kadang, yang paling menyedihkan adalah ketika kita harus meninggalkan orang yang paling kita sayang demi menyelamatkan diri sendiri.